Halo Mamis, di video ini saya akan membahas tentang kalender kehamilan Cina. Ini juga bisa jadi salah satu cara memprediksi jenis kelamin bayi loh Mams. Pasti kalian udah nggak asing kan dengan kalender ini? Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena berdasarkan pengalaman pribadi Mams, kalender ini tuh benar adanya. Anak saya ada 2 dan dua-duanya cocok dengan kalender ini. Oke, first of all, asal muasal dari kalender ini. Jadi Moms, dikutip dari situs whattoexpect.com, tradisi kalender kehamilan Cina ini ternyata sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Kalender ini ditemukan di sebuah makam kerajaan Tiongkok. Dan praktisi astrologi Cina percaya kalender ini cukup akurat untuk menebak jenis kelamin bayi. Bahkan beberapa mengklaim keakuratannya bisa sampai 93%. Wow kan? Tapi dari segi medis, kalender Cina ini memang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Jadi untuk kalian yang penasaran atau mau coba tes keakuratannya atau malah mau dijadikan referensi untuk program hamil, di video ini saya akan coba untuk jelaskan cara menggunakannya dan gimana sih cara baca table kalendernya. Oke, langsung aja. Untuk menggunakan kalender kehamilan ini, kalian wajib tahu 2 hal. 1. Bulan apa terjadinya pembuahan atau conception. 2. Berapa usia kalian saat terjadinya pembuahan. Untuk nomor 1, kapan terjadinya pembuahan? Terjadinya pembuahan bukan dihitung dari kapan kalian tes PEG lalu dapat hasil positif dan dinyatakan hamil. Bukan juga dari tanggal pertama kalian cek ke dokter. Bukan itu ya Mams ya. Pembuahan itu adalah di saat sperma berhasil membuahi sel telur. Singkatnya, langsung aja saya kutip dari situs perinatology.com di mana dijelaskan bahwa tanggal ovulasi bisa dikatakan sebagai tanggal conception atau pembuahan. Jadi kasarnya kita berhubungan, lalu sperma berhasil membuahi sel telur. Nah, itu dia yang dinamakan pembuahan. Sedangkan tes PEG hamil itu baru bisa terbaca di 1-2 minggu setelah pembuahan. Terus, kalau kalian lupa kapan kalian berhubungan atau kapan ovulasinya, kita bisa ambil perhitungan umumnya aja, yaitu hari ke-14 siklus haid terakhir kalian. Atau gampangnya, hari pertama haid terakhir ditambah 14. Lalu, hal kedua yang harus diperhatikan adalah usia kalian saat terjadinya pembuahan. Dan satu hal lagi yang sangat penting tapi sering terlupakan. Usia kalian dalam kalender Cina itu beda dengan usia kalian dalam kalender Masehi. Karena memang 2 kalender ini punya perhitungan yang berbeda. Jadi kalian jangan sampai lupa rubah dulu usia kalian sebelum cocokkan dengan kalender kehamilan Cina. Contoh nih ya, usia saya sekarang 38 tahun. Dan setelah dirubah mengikuti perhitungan kalender Cina, usia saya menjadi 40 tahun. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana nih? Tenang Mams, sekarang ini zamannya udah canggih. Udah banyak banget situs-situs yang bisa bantu hitung. Dan dari sekian banyak situs, saya pilih situs yang ini. Oke, jadi pertama kita buka dulu situsnya. Lalu klik di icon Lunar Age Calculator. Oke, nah yang ini ya Mams ya. Nah, di sini ada 2 macam calculator. Oke, sekarang kita langsung pakai aja yang calculator 1 ya. Nah, sekarang di kolom date of birth, kita masukkan dulu tanggal lahir kita. Ini sebagai contoh, saya masukkan data saya ya, Mam. Lalu di kolom kedua, kita masukkan tanggal pada saat terjadinya pembuahan. Ingat ya, Mom ya, terjadinya pembuahan bukan saat kita tes PEG. Ini sebagai contoh, saya masukkan tanggal pembuahan anak pertama saya. Dan ini hasilnya. Dalam kalender Cina, usia saya waktu itu adalah 28. Sekarang kita cocokkan ke kalender kehamilan Cina.
Sebelumnya, kalender atau chart yang saya pakai ini saya ambil dari situs ibuhamil.com. Waktu pembuahan pada saat anak pertama dulu adalah bulan Mei. Dan usia saya di bulan Mei itu setelah dirubah adalah 28. Nah, hasilnya girl atau perempuan. Dan benar. Lalu untuk anak kedua saya, pembuahan di bulan April dan usia saya di bulan April adalah 32. Ini perhitungan usianya sudah saya rubah ya. Dan hasilnya girl. Dan benar lagi. Nah, sekarang kalau kita mau pakai untuk program hamil, caranya gimana? Oke, nah kali ini untuk program hamil kita akan pakai kalkulator 2. Pertama, masukkan lagi date of birth kita atau tanggal lahir. Contoh tanggal lahir kita 17 Agustus 1995. Oke, lalu di kolom kedua kita masukkan tahun kita mau program hamil. Contoh 2023 ya. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun 2023 bulan Januari, usia kamu 28 tahun. Dan dari 22 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, kamu sudah terhitung 29 tahun. Sekarang kita lihat ke kalender. Kalau pembuahan terjadi di bulan Januari 2023, berarti kalian ada di usia 28 dan prediksinya baby boy. Dan kalau pembuahan terjadi di bulan Februari sampai dengan Desember 2023, kalian ambil prediksi di usia 29. Jadi, jika pembuahan terjadi di bulan Februari, prediksi anaknya laki-laki. Di bulan Maret, perempuan. Bulan April, perempuan. Bulan Mei, laki-laki, dan seterusnya. Oh iya, Moms, di internet ternyata banyak juga kalender yang udah dirubah-rubah. Jadi, jangan sampai salah kalender ya, Moms ya. 3 kalender yang saya tunjukkan ini adalah contoh kalender kehamilan Cina yang benar. Yang versi lokalnya seperti ini, dan bisa dilihat di situs ibuhamil.com. Nah, untuk mamis yang udah coba, bisa komen ya di bawah, akurat atau enggak di kalian. Tapi jangan sampai lupa 2 hal wajib tadi ya. Thank you for watching.